Sejahtera, selamat Advent pertama dalam kondisi penantian kepada Kristus yang mau datang ke dunia ini. Teruslah bersiap dan terus berpengharapan bahwa Dia akan datang untuk kita, untuk menyelamatkan kita umat manusia berdosa. Baik, kita sekarang mempersiapkan diri kepada firman Tuhan, namun ada baiknya kita sejenak berserah diri. Kita saat teduh sejenak. Kepadamu kami serahkan Tuhan, hidup kami, jiwa kami, rencana kami. Pakailah kami sebagai hamba-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Saudara, waktunya kita membuka hati untuk Tuhan. Sebesar apapun pergumulanmu, sebesar apapun perkaramu saat ini, berserah dirilah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan, dayunglah senantiasa bahtera kehidupanmu. Kita dihantar sebuah pujian. Mari dayung, dayung, dan tenanglah di dalam perjalanan hidup ini. Kiranya berkenan di hati saudara.
Tuhan ko ay Tuhanin do palukuan mo. Jalanlah kehidupanmu dengan kepastian dalam Kristus. Kita akan selamat di dalam Dia. Teruslah mendayung sambil berdoa. Kita akan selamat di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, kali ini kita dihantar sebuah firman Tuhan yang akan menguatkan kita bersama-sama. Kamis 7 Desember 2023 dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 45 ayat 9, demikian dituliskan di sana. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, tungna torbang dohamu alia ke hidup ni Israel. Pahulah kamu ma pangarupaon doho hamagoan, jalolo kamu ma uhum doho hati gorang. Pasohot tamu ma panosak muna mangocar-ocar bangsokku siap pertalianna nina Tuhan Jehovah. Saudaraku, boleh kami hantar dulu ucapan kami buat saudaraku yang hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati, dilimpahkan kasih sukacita buat saudaraku. Bagi saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan, kami ucapkan selamat, sukses, bahagia selalu di dalam Tuhan. Bagi saudaraku yang syarat dengan pergumulan, bahkan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, kami berdoa Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan melawat saudara, dan Tuhan akan berikan jalan yang terbaik untuk saudara. Jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Terus bekerja dan berusaha di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang akan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang diberikan Tuhan talenta. Setiap orang ada kelebihannya, yang walaupun pada satu sisi ada juga kelemahan atau kekurangan orang-orang yang sudah tercipta atau diciptakan Tuhan di dunia ini. Yang Tuhan banggakan, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan adalah jika seseorang itu menggunakan talenta, kelebihan, karisma yang dia miliki untuk hal-hal yang baik, untuk kemuliaan namanya, bahkan kalau bisa untuk menolong, menopang orang-orang susah. Tuhan selalu berupaya agar umatnya Israel hidup di dalam ketaatan, kejujuran, dan berlaku adil, berlaku yang baik di hadapannya. Bahkan jika Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, tanah, atau apa saja kepada mereka, seharusnya semua itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan sekedar kemewahan diri atau untuk hanya mencukupkan diri sendiri, mempoya-poyakan diri sendiri. Tidak. Bangsa itu diingatkan harus jujur dan tidak boleh menduakan Allah selain Allah yang mereka kenal dari sejak dulu sebagai Allah penolong, pengasih, yang mereka percaya juga Allah Yakub, Allah dari Abraham, Allah daripada Daud. Bahkan Tuhan selalu merindukan umat itu hadir dan hidup
untuk saling memperlengkapi, bersembah sujud di hadapan Tuhan, mengerahkan semua masa itu satu adanya. Tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada pemerasan atau pengerusakan moral. Beberapa kali Tuhan mengingatkan mereka dengan tegas, termasuk melalui Nabi Yehezkiel, supaya para raja harus rendah hati, para penguasa harus tunduk takut pada Tuhan, para raja, penguasa atau orang-orang kaya, para pejabat, para pemerintah harus mengasihi, harus menopang, harus menolong, mengayomi, bahkan membalut luka-luka yang ada. Rakyat harus ditopang, ditolong, bukan disiksa, bukan dibuat kekerasan. Hiduplah untuk saling mengasihi, bukan sebuah kebencian yang kita lakukan. Demikian juga halnya renungan hari ini. Songono dohatani Jehovah, begini firman Tuhan. Hai raja-raja, cukuplah, jangan ada lagi kekerasan dan aniaya. Mengapa timbul kekerasan dan aniaya? Sebab mereka ingin merampas, mereka ingin kaya, ingin menjadi penguasa, ingin menunjukkan siapa mereka di hadapan Tuhan, di hadapan orang-orang lemah. Apa artinya itu? Ayah si depe somar hargai, somar lapatan, dia pun di depata, murusong di pangalahona. Jangan sampai Tuhan itu marah kepada kita. Jangan kita sombong, jangan kita tinggi hati, jangan kita egois, jangan kita orang hebat. Mari berlaku jujur, berlaku sederhana di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari kita sesungguhnya adalah melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bukan untuk kita. Kita hidup bukan untuk kita sendiri, tapi kita sebenarnya hidup untuk nama Tuhan. Dan kita berlengkapi kembali bagaimana seharusnya berlaku adil di hadapan Tuhan itu. Saudara kami yang dikasihi Tuhan, adalah lebih baik kita bersama-sama hari ini mempersiapkan hati jiwa kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita diingatkan bagaimana kita saling memperlengkapi lagi. Hari ini hari istimewa bagi kita, saat mana kita sedang merayakan Advent. Kali ini Advent 1 masih kita jalani, membuka hati untuk Tuhan, membuka hati untuk sesama, menopang mereka yang lemah tak berdaya, menghibur mereka yang sedang terluka hatinya, yang sedang merana, yang sedang ditinggal oleh saudara-saudaranya. Kita mau menghibur mereka yang benar, yang sedang berduka. Kita mau mengasihi, mencintai mereka yang miskin, menopang hidup mereka. Bukalah gerbang itu dan mari masuk, dan kita akan sambut lagi kedatangan Tuhan. Dalam waktu yang sudah ditentukan, Dia akan hadir dan kita akan katakanlah Paruakma Harbangan. Ay, no,
kasih buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami hari ini. Biarlah kami hidup dan kami persembahkan semua kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu dalam Tuhan.